Hari ini kita akan belajar surah Quraisy. Sudah hafal ya surah Quraisy ya? Coba yuk sekarang kita baca dulu bersama-sama surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Oke. Kita sudah membaca surat Quraisy. Sekarang kita terjemahkan surat Quraisy. Nih, ada terjemahannya. Li'ilafi. Nih, yang pertama. Li'ilafi artinya apa? Karena kebiasaan. Quraisy. Quraisy artinya apa? Orang-orang Quraisy. Siapa orang-orang Quraisy itu? Orang-orang Quraisy itu ya, nama suku di Arab. Ya, Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah nama suku di Arab. Seperti kalau kita ada suku apa? Ada suku Jawa. Kita kan berasal dari suku Jawa, ya. Kalau Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Nah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim, yaitu kebiasaan mereka, rihlata, bepergian, asyita'i, pada musim panas, wassoif, asyita'i, pada musim dingin, wassoif, dan musim panas. Nah, kalau sekarang di tempat Nazira di Jepang sedang musim apa? Panas. Berarti musim panas itu bahasa Arabnya apa? Soif. Nih, nanti kalau musim dingin, musim apa? Shita. Nah, ya. Kalau musim panas sekarang namanya musim soif. Faslus soif artinya musim panas. Nih, kita lanjutkan dulu. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah, Rabba, Tuhan, pemilik, hadzal bait, rumah ini. Rumah ini tuh maksudnya apa? Ka'bah. Alladzi artinya yang. Alladzi itu artinya yang. At'amahum, telah memberi makan kepada mereka, min ju', untuk menghilangkan lapar, wa amanahum, dan mengamankan mereka, min khauf, dari rasa ketakutan. Nah, ini tadi arti dari surat Quraisy. Tadi arti perkata. Nah, sekarang kita akan membaca arti secara keseluruhan, ya, sehingga menjadi terjemahan yang sempurna. Sekarang kita baca terjemahannya bersama-sama. Terjemah surat Quraisy ayat 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, itu tadi terjemahan atau arti dari surat Quraisy. Menghafalkan surat Quraisy. Nah, kita sudah hafal ya surat Quraisy ya. Jadi ini kita lewat. Sekarang kita lanjutkan, yaitu memahami isi kandungan surat Quraisy. Nah, di sini ada gambar, ada dua gambar. Yang pertama, ini ada orang sedang ngapain ini, Kak? Yang pertama ini, gambar yang sebelah kiri. Lagi menanam padi. Ya. Pernah nggak lihat orang menanam padi? Pernah, di mana lihatnya? Di Indonesia. Kalau orang menanam gimana? Kalau orang menanam padi itu jalannya maju apa mundur? Ayo. Tahu nggak? Mundur, betul. Nanti kalau maju, padinya keinjek-injek, ya kan? Jadi kalau orang menanam padi itu jalannya mundur. Ya, betul. Sekarang gambar kedua. Ini ada orang sedang ngapain ini, Kak? Sedang sholat duha, iya kan? Ini ada tulisannya. Ada orang sedang sholat duha. Sholat duha itu kapan sih? Sholat duha itu waktunya setelah matahari terbit, kira-kira tingginya sepenggalah. Sepenggalah itu setongkat. Jadi kira-kira antara jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 7 mungkin ya, sampai jam 11. Nah, itu kira-kira waktu sholat duha, antara jam 7 sampai jam 11 siang. Nah, sholat duha itu ya, termasuk sholat sunnah. Sholat duha itu sholat sunnah ya, yang kalau dikerjakan kita berarti mendapat pahala ya. Kalau ditinggalkan merugi ya, betul. Sekarang kita lanjutkan, kita baca dulu kandungan surat Quraisy ayat 1. Ayat 1 menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian, yaitu berdagang. Ya, ayat yang pertama. Suku Quraisy, orang-orang Quraisy itu mereka pekerjaannya sebagai apa? Berdagang. Ya. Kemudian yang kedua, ayat kedua menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy pada musim dingin. Pada musim dingin mereka ini berdagang ke negeri Yaman. Ya, sedangkan pada musim panas mereka berdagang ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Jadi mereka ini sudah melakukan perdagangan ekspor impor. Kalau bahasa sekarang ekspor impor. Jadi mereka melakukan perjalanan luar negeri ya. Ketika musim dingin mereka berdagang ke Yaman ya, mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman. Sedangkan pada musim panas mereka melakukan perjalanan bisnis ke mana? Ke Syam. Nah, ini orang-orang kebiasaan orang-orang Quraisy. Sudah apa? Berdagang lintas negara. Nah, mereka bepergian dengan tujuan untuk berniaga yang keuntungannya
digunakan untuk keperluan hidup di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu, ya, mereka itu sejak dulu sudah bangga dengan adanya Ka'bah di tempat mereka, ya, karena Ka'bah itu dikunjungi oleh orang-orang, ya, didatangi oleh orang-orang setiap tahunnya, dan mereka punya rasa kebanggaan karena di tempat tinggal mereka ada Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang. Nah, mereka setiap tahun itu melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 2 kali, ya. Kebiasaan mereka berdagang itu, ya. Pada musim dingin mereka pergi ke Yaman, kemudian pada musim panas mereka pergi ke Syam. Nah, itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian ayat ketiga, Allah mengingatkan orang-orang Quraisy khususnya dan umat Islam umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Siapa maksudnya? Allah, ya. Mereka disuruh untuk bersyukur dan beribadah karena apa? Karena Allah sudah memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Kemudian ayat 4. Allah menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberikan kepada mereka makan untuk menghilangkan lapar, dan mereka juga diberi keistimewaan dengan rasa aman dan tentram. Nah, ini istimewanya orang-orang Quraisy atau orang yang tinggal di dekat Ka'bah. Jadi Allah itu memberikan mereka rezeki selain berupa makanan juga rasa aman dan tentram. Ya, kalau Nazira tahu nanti ketika hari kiamat itu tiba ada yang namanya Dajjal. Pernah dengar nggak Dajjal? Dajjal itu makhluk Allah, ya. Salah satu fitnah akhir zaman nanti ketika hari kiamat, dia turun ke dunia itu untuk mengajak orang-orang keluar dari agama Islam, ya, mengajak orang-orang untuk menyekutukan Allah. Jadi Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan, ya, sama seperti Fir'aun dulu, ya. Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan dan dia ini mendatangi setiap rumah, ya, didatangi setiap rumah itu diajak untuk apa? Untuk menyembah Dajjal ini. Nah, hanya ada 2 tempat di dunia ini yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tahu nggak di mana? Di Mekah dan Madinah, ya. Jadi hanya 2 tempat ini di dunia yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu di Mekah dan Madinah. Nah, hati-hati nanti ketika menjelang hari kiamat ada makhluk yang namanya Dajjal. Ini dia mengaku sebagai Tuhan dan orang-orang semuanya menganggap dia Tuhan. Orang-orang menganggap dia Tuhan dan menyembah Dajjal ini, ya. Semua tempat di bumi ini tidak luput dari Dajjal. Hanya ada 2 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu di Mekah dan Madinah. Nah, ini kenapa kok Allah itu berkata berfirman dalam ayat ini, kenapa ke orang-orang Mekah itu diberikan rezeki berupa rasa aman, ya, karena Mekah itu adalah salah satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, orang-orang Mekah, semua orang yang tinggal di Mekah itu diberi keistimewaan dengan rasa aman dan tentram. Itu, ya. Nah, ini maksudnya ayat 4. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu membacanya. Rangkuman. Sudah sampai rangkuman. Surat Quraisy terdiri dari 4 ayat.
dan merupakan surat yang ke-106 urutannya di dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Surat Quraisy termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Quraisy artinya Bani Quraisy atau suku Quraisy, yaitu menerangkan tentang kehidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Ya, kita ulang lagi sebentar pelajaran kita hari ini tentang surat Quraisy. Surat Quraisy terdiri dari berapa ayat? 4. Ya, merupakan surat Makkiyah. Ingat-ingat, surat Makkiyah. Karena apa? Kenapa kok dinamakan surat Makkiyah? Masih ingat? Karena diturunkan di kota Mekah. Ya, diingat-ingat ya. Surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan di kota Mekah. Ketika Nabi berada di Mekah atau ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah berarti apa? Kebalikannya, kalau surat Madaniyah itu berarti surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saat beliau sudah hijrah ke Madinah. Itu ya, tahu ya bedanya ya sekarang. Apa itu surat Makkiyah dan apa itu surat Madaniyah. Surat Quraisy yaitu menerangkan tentang kehidupan orang-orang Quraisy dan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Apa saja kewajiban yang harus mereka penuhi? Mereka harus beribadah kepada Allah. Kenapa kok mereka harus beribadah kepada Allah? Karena Allah sudah memberikan mereka nikmat berupa makanan dan rasa aman. Itu ya, tadi yang disebutkan dalam surat Quraisy. Kenapa mereka harus beribadah kepada Allah? Sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan mereka nikmat berupa makanan dan rasa aman. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti hari